Dengar babain khotbah, pulang suami istri bikin sama-sama, lihat saya itu rumah pu aman tukar mana. Anak-anak dong mau nonton superhero, jangan, tidak boleh ada kekerasan dalam ini rumah, tidak boleh. Kamu nonton video menyanyi saja, ku mau cinta Yesus, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Di sini tidak boleh ada bakal lain. Mau kerja, kau mau pukul bangunan, kasih jatuh itu tembok, jangan pukul. Pi omong babai saya itu tembok jatuh. Kekerasan justru boleh. Itu rumah jadi teduh betul-betul. Nah itu penting. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar sesuatu dari firman Tuhan, sungguh-sungguh ini menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah penderitaan Yesus memutus rantai kekerasan. Pembacaannya terbaca menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-43, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?"
Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah penderitaan Yesus memutus rantai kekerasan. Harapannya adalah supaya segera setelah mendengar pemberitaan ini, kita betul-betul sudah tidak pakai lagi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Segera setelah mendengar berita firman ini, yang suka akan kekerasan berhenti sudah. Yang senang akan kekerasan itu tidak usah lagi, kalau kita serius untuk itu. Saudara-saudara, tantangan kita ini menarik di sekitar kekerasan. Kenapa? Karena banyak orang senang terhadap hiburan-hiburan kekerasan. Hiburan yang menyangkut kekerasan itu orang suka. Orang kalau nonton itu film-film laga itu biar dia nonton ulang-ulang, dia suka sekali. Tayangannya apa? Kekerasan. Tapi kita suka. Peran-peran antagonis di film-film itu kita suka nonton. Kita sudah tahu dia pun akhir seperti apa. Tapi kita akan nonton sambil marah-marah. Sudah marah-marah lagi, anak-anak dong kasih pindah channel TV ini yang kita bikin kekerasan baru lagi di rumah. Jadi saudara-saudara, banyak orang terhibur dengan kekerasan. Kalau itu terjadi, jangankan pada orang tua, anak-anak muda dibesarkan dalam hiburan-hiburan kekerasan. Yang mereka main di game orang itu, kan itu untuk mengalahkan orang dengan kekerasan. Stage-nya makin tinggi, orang makin berusaha untuk bikin kekerasan. Akhirnya kakak adik berkelahi, kakak adik bertengkar, dan saya sebut ini sebagai tantangan kita. Kekerasan sudah menjadi biasa. Kalau dia terbiasa dan beberapa orang terhibur dengan ini kekerasan, dia menjadi budaya. Kalau dia menjadi budaya, maka kemudian dia akan menjadi karakter. Saudara lihat kalau pemeran-pemeran drama atau ada fragmen di sekitar pasca Natal. Yang orang sulit latihan itu yang peran-peran baik. Yang peran baik itu orang sulit latihan. Berulang-ulang. Tapi coba kalau peran yang kekerasan punya. Itu tanpa latihan. Menjiwai betul-betul. Kalau dia maju, dia mabok, sengaja banting, bikin rusak. Itu sepertinya dia kayak hidup di dalam situ. Sekali lagi saudara, ini menjadi tantangan kita. Kita dekat dengan kekerasan. Apalagi kita orang NTT ini. Kan semua batu kayu, semua yang keras-keras itu yang kita makan. Sayur paku, ikan kepala batu, ubi kayu. Wih, itu keras-keras semua. Satu saat saya ada di mana, waktu itu batu akik itu masih ada. Luar biasa begitu. Banyaknya dan orang-orang cari. Saya ada di Jakarta, orang tanya saya, Pak Pendeta, katanya di timur itu batu banyak. Iya, banyak. Karena terlalu banyak itu sampai dia pindah kami pun kepala. Wih, ini keras-keras semua. Ya, saya ingin gambarkan di awal dari khotbah ini supaya kita memahami sesuatu bahwa kita dekat sekali dengan kekerasan itu. Saudara-saudara, setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, kebiasaannya adalah ia akan diambil dari ruang pengadilan dan ditempatkan di tengah-tengah halaman kosong dan dijaga oleh 4 tentara. Segampang itu saja itu kisahkah? Tidak. Orang itu kalau melakukan sesuatu,
berurusan dengan aparat. Oh, itu sulit. Itu tidak gampang. Kita punya rumah tuh kalau tiba-tiba ada polisi 2 orang singgah terus mereka keluar, orang datang tanya, "Pak, polisi singgah bikin apa?" Padahal dong singgah itu kan dong hanya mau minum air. Tapi orang mulai pikir ini kenapa? Apalagi kalau ada seseorang divonis hukuman mati, ditaruh di satu tempat kosong, dan ada tentara berdiri di situ. Situasinya mulai rumit. Selanjutnya tidak lama, orang yang terhukum mati itu, dia mesti memikul salibnya. Memikul salibnya untuk berjalan menuju tempat penyaliban itu. Dari istana itu mereka pergi ke Golgota. Tapi sedapat-dapatnya dalam kebiasaan mereka, siapa yang dihukum mati, siapa yang memikul salib, jangan cari jalan yang pendek. Carilah jalan yang sejauh mungkin. Itu sesuatu yang berat. Saudara-saudara, di depannya berbaris para tentara sambil memikul semacam plakat begitu yang menulis kejahatan dari orang yang dihukum mati. Jadi saudara-saudara, ada orang sementara sulit membawa ini salib, ada yang di depan dan menyatakan ini orang dihukum mati karena ini dia punya kesalahan. Walaupun dalam prosesnya sebenarnya tidak ditemukan sama sekali kesalahan Yesus. Dia menjadi korban, dalam proses itu dia menjadi korban fitnah. Tapi luar biasa saudara. Selanjutnya Tuhan Yesus memikul salib ini tidak gampang. Semalam dia tidak tidur. Setelah perjamuan malam itu, dia pergi di Getsemani. Dia ditangkap di sana. Ada pengkhianatan seorang sahabatnya. Dan mulai malam itu dia tidak tidur. Dia tidak tidur sampai dia pikul salib itu. Saudara bisa bayangkan. Kalau kita ini jalan dalam keadaan tidak tidur semalam, lantas pikul lagi beban yang berat itu, disaksikan oleh banyak orang. Saya kira itu berat itu. Setelah dia dicambuk, setelah dia diolok-olok, setelah dia dipukul dan lain sebagainya. Dia kehabisan tenaganya. Saudara-saudara, lalu berjumpalah dengan Simon, orang Kirene itu. Dia disuruh untuk pikul salib Yesus. Kenapa begitu? Iya, Palestina adalah satu negeri yang diduduki oleh kerajaan Romawi. Karena itu saudara-saudara, siapapun, karena ini negara jajahan, siapapun bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan Romawi. Kok itu negara jajahan? Jangankan Simon orang keren. Waktu itu Yandi ada juga mungkin dong bisa tunjuk saya. Saya tidak bisa melawan. Karena ini oleh penjajah. Saudara-saudara, tanda pemaksaan untuk memikul itu menarik. Kenapa? Mereka hanya pakai itu ujung tombak yang tajam itu. Dorang pukul sedikit di kita pembahu. Tidak bisa lawan. Bayangkan kita ada mau tanganga, ini ada apa sampai rame-rame tiba-tiba ada yang bawa tombak datang. Ikut saja. Saya mau dramatisir ini saudara. Ketika Tuhan Yesus mulai jatuh, karena beratnya itu salib, para prajurit Roma ini mulai lihat kiri-kiri siapa, dan mereka melihat Simon. Mereka datang. Saudara bayangkan, Simon itu dia datang ada di situ. Pasti dia hanya mau lihat saja. Tapi tiba-tiba dia disuruh untuk memikul salib itu, berjalan ke Golgota. Hatinya pasti pahit.
Dia marah. Dia marah terhadap para prajurit Roma itu, tapi dia tidak berdaya. Tetapi dia marah juga kepada orang yang dihukum mati itu. Kenapa? Karena dia telah menyebabkan Simon itu harus terlibat di dalam kejahatannya. Kok kita hanya mau nonton baru orang suruh pikul salib? Kira-kira begitu. Tapi saudara juga jangan terganggu dulu dengan informasi itu. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita baca di Injil Markus, dia kasih tahu. Simon itu adalah bapak dari Alexander dan Rufus. Tertulis di dalam Markus pasal 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Catat dulu baik-baik. Simon ini Alex dengan Rufus pembapa. Tertulis di dalam Injil Markus, di mana Injil Markus itu ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Lalu selanjutnya kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibuku. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, jadi ibunya, jadi Rufus itu yang dimaksud oleh Simon dari Kirene, dan ibunya itu sebenarnya adalah istri dari Simon. Satu orang yang baik ini, yang percaya kepada Tuhan ini, dipanggil. Drama tadi menyebutkan sepertinya dia dipaksa, ya kan? Tetapi ini orang yang percaya kepada Tuhan, tidak dalam kepahitan seperti yang saya gambarkan itu. Kalau dia itu adalah ayah dari dua orang percaya di Roma itu. Dia menjalani hal itu. Dia mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada juga kelompok ibu-ibu. Kelompok perempuan yang sedang menangis. Mereka meratapi keadaan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berpaling kepada mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu. Hari-hari berat akan tiba. Akan ada satu tragedi yang berat. Bahkan lebih berat dari seorang perempuan mandul. Dulu kalau seseorang mandul dianggap itu sangat berat. Itu bisa menjadi sebuah alasan untuk perceraian. Itu akan sangat mengoyakkan hati seorang perempuan. Tetapi hari-hari berat ini melebihi beratnya beban seorang perempuan mandul. Tuhan Yesus menggambarkan sebuah kehancuran. Dia bilang kalau kayu yang baik saja mereka buat begini, apalagi nanti kayu kering. Kamu lihat nanti ke depan. Jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu. Selanjutnya ketika sampai di Golgota. Salib yang dibawa itu ditaruh rata dengan tanah. Lantas kemudian orang yang disalibkan itu mulai dipakukan tangan dan kakinya. Salib itu ditancapkan untuk berdiri. Itu berarti seluruh beban berat badan dari orang itu tertumpu pada tangan dan kaki yang dipaku. Sangat berat itu. Merusak dan mungkin merobek kaki dan tangannya. Di hadapan banyak orang yang terus-menerus mengolok-olok dia. Saudara, lantas kita membaca dalam teks tadi orang-orang yang berbicara. Saya mulai dari yang belakang. Para prajurit berbicara. Apa yang mereka bicarakan? Mereka mengolok-olok dia. Para pemimpin agama juga berbicara. Mereka bilang, orang lain dia selamatkan.
Coba sekarang kita lihat bagaimana dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia benar-benar adalah Mesias. Selanjutnya, dua orang penjahat yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun berbicara. Yang satu bilang, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan juga kita. Yang satu bilang, kenapa engkau bicara begitu? Tidak takutkah engkau? Bahkan engkau tidak takut kepada Tuhan. Kita dua pantas dihukum. Kita dua menerima hukuman yang benar-benar setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kita penjahat. Tapi kita tidak menemukan ini orang ini ada kesalahan. Tidak ada. Setelah kata-kata itu dia bilang, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Setelah mereka semua berbicara, baru saya sebut tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Dalam pembacaan tadi ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan ketika dia disalibkan. Pertama disebutkan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini apa ini? Ini pengampunan. Di tengah-tengah dia berhadapan dengan kekerasan yang teramat dahsyat itu. Puncaknya ada di kayu salib itu. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya saudara. Kalau saudara sementara berhadapan dengan sebuah ketidakadilan. Kalau saudara berhadapan dengan sesuatu yang menekan saudara secara psikis maupun fisik. Mungkinkah yang disebutkan oleh Yesus ini akan menjadi sesuatu yang saudara lakukan? Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat yang kedua menjawab pernyataan dari seorang penjahat itu. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini. Apa yang Yesus sebutkan ini? Apa yang Yesus katakan ini? Setelah dia berbicara tentang pengampunan, berhadapan dengan situasi kekerasan yang berat itu, Yesus mengatakan berita keselamatan. Setelah pengampunan itu, ada keselamatan. Hari ini juga, aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus. Sebuah berita keselamatan. Terlalu luar biasa saudara, karena Yesus bicara tentang Firdaus. Taman yang diimpi-impikan. Hari ini juga aku membawa kamu kembali masuk ke dalam inti kehidupan. Ketika manusia pertama kali diusir dari taman itu oleh karena kejahatan dosanya. Yesus bilang, hari ini aku membawa kamu masuk kembali ke dalam kehidupan. Dua kalimat. Satu tentang pengampunan. Satu tentang keselamatan. Kira-kira kronologi kisah itu begitu. Mari kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini. Sekali lagi saudara, tema kita adalah penderitaan Yesus memutus mata rantai kekerasan. Tadi harapannya jelas. Harapannya adalah setelah mendengar berita ini, kita hidup tanpa kekerasan, penuh cinta kasih, dan seterusnya. Saya mencatat satu dua hal untuk kita pulang, kita bawa, kita renungkan, kita pakai dalam hidup. Pertama, maut telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Upah dosa ialah maut. Dalam seluruh bentuk penderitaan sampai mengalami maut itu, Tuhan Yesus sudah tanggung. Tuhan Yesus sudah tanggung.
Karena itu tidak usah lagi berusaha untuk buat sesuatu yang membawa kematian bagi orang lain. Tidak boleh ada kekerasan. Tuhan sudah selesaikan itu. Terlalu berat dia menanggung penderitaan umat manusia. Terlalu berat. Dia sudah tanggung itu. Jangan lagi bikin sesuatu yang menunjukkan kekerasan, yang membawa kematian, yang membawa maut. Berhenti sudah. Itu dulu. Ini kita bicara yang konseptual, standar ini. Kedua, tidak boleh ada kekerasan lawan kekerasan lagi. Tidak boleh. Mungkin saudara sementara mengalami sesuatu yang jahat pada saudara. Jangan lagi melawan kekerasan dengan kekerasan. Harapan dari banyak orang, secara emosional mereka bicara dengan saya, Pak Pendeta, kalau Tuhan Yesus penuh kuasa, kenapa waktu itu dia tidak langsung kasih tunjuk? Katakanlah ketika mereka ingin tombak dia langsung pakai kuasa. Kan semua orang langsung percaya. Yang dipertontonkan Tuhan Yesus dalam kisah ini adalah dia tidak pernah menanggapi kekerasan dengan kekerasan. Dia tidak menanggapi yang jahat itu dengan yang jahat. Kalau begitu saudara-saudara, kasih mesti penuh di situ. Hari ini konteks kita adalah anak-anak tuh berkelahi kakak adik. Kalau anak-anak berkelahi kakak adik mungkin kita masih pikir ya namanya juga anak-anak. 7 menit kemudian mereka berdamai tuh. Tapi sekarang orang-orang tua juga berkelahi kakak adik. Anak-anak bertengkar 7 menit kemudian damai. Orang tua bertengkar 7 turunan dan tidak saling mengenal. Dia berharap kehancuran dari saudaranya. Ketiga, hukuman boleh ada. Jangan bilang kalau kekerasan tidak boleh ada berarti tidak boleh ada hukuman. Hukuman tetap ada. Jangan pikir karena biar tadi itu toh jadi ingat tidak boleh. Tidak, hukuman tetap ada. Sesuai dengan aturan. Tetapi aturan itu sudah dipakai sebagai tongkat yang menolong. Jangan lagi sebagai cambuk yang memukul. Tongkat yang menolong, bukan cambuk yang memukul. Jadi pasti ada salah. Betul hidup sama-sama nih, ada yang melakukan kesalahan, ada yang langgar aturan. Ini semua kita pakai untuk menolong dia. Dia melanggar berarti dia sementara jatuh, kasih dia tongkat untuk dia berdiri, bukan lagi untuk memukul. Saudara-saudara, karena itu di bagian terakhir ini secara lebih praktis saya ingin sampaikan begini. Kekerasan itu ada 2. Supaya kita lihat kalau kita ada pakai yang mana, tidak usah lain. Pertama, kekerasan fisik. Perkelahian misalnya. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada perkelahian. Tidak boleh sedikit-sedikit kesenai ini barang kok. Ingat, sutua. Mau berpukul dia siapa? Oto lewat kena angin saja jatuh. Tapi mau ancam semua orang. Berhenti. Karena ketika saudara begini tiba-tiba darah naik 189. Saudara melakukan kekerasan bagi diri sendiri. Berhenti sudah. Tidak usah ada kekerasan itu. Perkelahian tidak ada. Yang emosi-emosi dong berhenti sudah. Kekerasan fisik itu juga bisa berupa terorisme, penghancuran. Berhenti. Kalau di otak kita lagi berpikir untuk menghancurkan, teror, dan lain sebagainya, berhenti. Pembunuhan. Jangan pikir pembunuhan ini hanya pakai parang saja. Siapa tahu istri terlalu marah suami, dia tambah potas sedikit. Atau dia lagi pikir-pikir bagaimana, itu ibu-ibu dong berhenti sudah.
Atau suami juga lagi pikir bagaimana menghalau istri. Tidak boleh ada pembunuhan. Penyerangan tidak boleh ada. Itu kekerasan fisik. Tidak boleh ada. Kisah ini sudah sangat berat untuk kita ikuti. Jangan satu menyerang satu. Tidak boleh ada tawuran. Beruntung kira-kira 15 tahun terakhir di Kupang ini cukup aman. Orang tidak bakal lagi kiri kanan lagi. Ya, suara-suara kita sayang tinggi. Baik juga. Tapi saya bilang orang Kupang ini juga sama kayak orang Papua mungkin kok. Suara semakin tinggi dia semakin baik sebenarnya. Kalau orang lewat, kawan, gimana? Oke, shalom, mantap, sampai jumpa. Nah, itu dia ada baik itu. Tapi kalau dia miring-miring baru datang dia omong pelan-pelan bilang, mau gimana? Oh, itu dia agak berat itu. Itu kekerasan fisik dulu. Saya kira orang-orang gereja kalau mau hitung jarang yang melakukan kekerasan fisik. Paling-paling kalau dong marah dong pukul dong anak. Dong marah dong lempar itu jendela. Dong marah dong angkat piring lempar. Cincin dong lempar buang baru sadar, aduh, nikah. Itu. Tapi yang kedua ini yang mungkin seringkali kita lakukan. Kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik ini satu, memaki. Di sini ada yang tukang memaki. Itu dia melakukan kekerasan non fisik. Bayangkan kalau saudara omong satu orang dengan makian itu orang rasa tidak enak. Istri mana yang senang dimaki? Istri mana yang dia datang atau suami belum bangun dengan papa? Iya, bangun kok maki saya dulu. Ini hari saya belum kena maki ini. Bisa begitu kok. Yang tukang memaki dong berhenti sudah berhenti. Kita buat orang terluka baru kita maki ini. Wih, bahasa yang tidak baik. Kalau bukan omong tentang binatang, omong kita pun orang tua tuh. Berhenti sudah. Itu kekerasan non fisik itu. Membentak. Stop! Segel suara! Lama-lama orang mati dengan itu. Dan sampai saya omong begini ada yang bilang, tadi Pak Pendeta ada kerusuhan kok. Hanya suara saya nanti. Dia omong tuh jangan suka membentak. Saya jiwa kecil kalau orang bentak. Aduh. Jadi yang suka membentak pulang diam-diam sudah. Mau marah istri kasih tahu. Kalau biasa bilang stop. Sekarang ganti. Stop. Tidak boleh lagi. Itu pasti istri pikir, aduh, mungkin ini hari terakhir. Jadi tenang-tenang ya, jangan suka membentak lagi. Ketiga, misalnya suka apa ya? Suka ini menuduh. Suka menuduh. Itu kekerasan itu. Kekerasan non fisik itu yang suka tuduh-tuduh orang. Tidak lihat juga dia omong, ke lihat-lihat kalau dia tahu sendiri ante. Betul sulam ada itu orang kok betul paling itu orang pun tangan pun cepat. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berhenti sudah itu kekerasan. Orang dengar begitu orang hati sakit. Kalau kita orang tuduh kita mau kok. Jangan suka bertuduh. Diam-diam. Jangan suka menjuluki orang tertentu. Itu manusia itu kayak ular pak, ular minyak. Wih, kita pemulut ini ke mana kok juluki orang sembarang. Kadang-kadang kita suami istri ini bertengkar bukan saling dengar satu daya lain, tapi suami menghakimi istri, juluki dia puisi ini perempuan ini lahir mulut duluan ini. Hai, omong yang baik sedikit, belum lagi omong soal dia orang tua. Jangan. Apalagi menyebar gosip. Menyebar gosip itu tidak baik. Gosip itu pasti barang yang tidak benar toh. Jangan disebarkan.
Itu orang dengar, orang hati sakit itu. Misalnya saudara jalan, saudara kasih bilang, katanya Pak Yandi itu terkaya kok di Indonesia. Itu kan saya dengar, saya ke mana kok begitu. Saudara tolong kok, jangan suka sebar-sebar gosip. Duduk tidak ada karjana. Pakai aplikasi yang ada firman Tuhan kok, dong baca kok kita dengar. Itu lebih itu sah. Daripada kau WA orang kau tanya bilang, "Teh su dengar kau belum? Kenapa? Aduh, kau su dengar na betson us omong. Apa? Pasti su tahu nih. Apa? Sengaja coba tuh. Hai. Gosip tuh ke enak karena kau apalagi kau duduk kau bapanas itu. Aduh. Merintih sudah, itu kekerasan itu. Mempermalukan orang di hadapan umum. Kita semua ini kan butuh dihargai toh. Di hadapan umum baru kita permalukan orang tua, itu tidak baik. Tidak baik. Berhenti, bertobat di situ. Menolak dengan kata-kata yang kasar. Ya. Jangan. Berangkat. Saya tidak setuju. Tidak boleh kamu. Apa? Itu hati sakit. Atau mungkin kita pakai bahasa tubuh yang tidak baik. Bahasa tubuh yang kiri-kiri begini. Saya catat, ini saya kutip juga ini saudara-saudara. Contoh, memandang dengan penuh ancaman. Saudara pernah memandang dengan penuh ancaman? Saya lihat saudara memandang saya ini penuh ancaman. Memandang penuh, saya pakai contoh, izin okoet. Kita ini kalau anak dong beribut, kalau pas ada tamu terhormat datang, stop. Kita tidak melakukan kekerasan itu sebenarnya baik bagi kita. Saya tadi malam renungkan ini, saya pikir, kalau memang betul kita ikut ini, itu baik bagi kita. Mungkin kita pun darah stabil. Mungkin yang kasih hanya seisa. Tapi itu tidak dengan ini. Jadi memandang dengan cara penuh ancaman, jangan. Atau memandang dengan sinis. Coba saudara pandang saya dengan sinis, coba. Sinis itu. Itu kekerasan psikis. Baru begitu. Sinis itu. Jangan. Mendiamkan. Kalau suami istri ada kala itu, jangan saling diam. Ini bapak mama dong kalau bakalai diam kok. Atau berangkat. Keluar dari rumah bilang, kenapa? Jangan saling diam. Omong. Papa marah kok. Omong. Bapak son omong, bete mau omong ini. Jangan saling, kita tuh kalau didiamkan tuh tidak enak. Tidak enak. Bangun tidur baru kita bilang, salam sayang. Dia bilang, makan minum, mati. Jadi diam itu kadang-kadang kita memicu sesuatu. Memang diam, tak selamanya diam itu emas. Kadang-kadang dia seng juga. Jangan mendiamkan. Apalagi memandang dengan merendahkan. Itu kekerasan psikis. Memandang rendah orang, memandang. Jangan. Mengucilkan. Kadang-kadang ini anak-anak dong kucilkan dong pun mama, dong pun bapak, tagal papa mama sutua dong taruh papa mama di kamar kecil satu dekat gudang atau dekat tangga naik itu baru dong bilang kalau tamu datang nah mama jangan keluar teh mama kamu mau sini aduh. Itu kekerasan. Terakhir, tidak boleh melototi dan mencibir. Saya sulit melakukan yang ini.
yang melotot dan mencibir itu. Saudara jangan lakukan itu lagi. Pulang, coba saudara bikin 2 minggu coba. Dengar babain khotbah, pulang suami istri bikin sama-sama, lihat saya itu rumah pu aman tukar mana. Anak-anak dong mau nonton superhero, jangan, tidak boleh ada kekerasan dalam ini rumah, tidak boleh. Kamu nonton video menyanyi saja. Ku mau cinta Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Di sini tidak boleh ada bakal lain. Mau kerja, kau mau pukul bangunan, terus jatuh itu tembok, jangan pukul. Pi omong babai saya itu tembok. Kekerasan justru boleh. Itu rumah jadi teduh betul-betul. Nah itu penting. Saudara lihat kalau ini, saudara dengar khotbah teduh-teduh, tenang-tenang tanpa kekerasan begini kan enak tuh. Hidup justru senang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur. Kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tolong supaya kami betul-betul tidak merindukan kekerasan, tidak memakai kekerasan, dan tidak senang kepada kekerasan. Tolong supaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dan pelita bagi kami. Biarlah Engkau patrikan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nitui lemlana cantuca materi, nu ale masia, mi